Tuhan ya. Kali ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan berkumpul kembali untuk memuji nama Tuhan. Sudah 2 bulan lebih ya saudara kita tidak bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tapi pagi ini kita akan memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita cuma beberapa orang, tapi kita percaya hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Puji Tuhan saudara, kita akan mulai ibadah dengan pujian Kaulah Tuhan. Lindungi
kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setia, penyertaan, pimpinan, bimbingan, naungan dan perlindungan Tuhan atas kehidupan kami. Kami saat ini, oh Tuhan, seberapa banyak yang hadir, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan sudah memberikan, membuka tangan Tuhan dan kuasa, di mana kami saat ini boleh beribadah. Kami sama-sama sudah rindu Tuhan untuk mendengar sabda-Mu. Terpujilah kebesaran kemuliaan-Mu Bapa. Sebelum kami melantunkan puji-pujian, terlebih dahulu Tuhan ampuni dosa kesalahan kami, ampuni perilaku perbuatan pelanggaran kami selama ini. Tuhan sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Bahkan Tuhan bungkus, tutup, selimuti tubuh kami oleh darah kuasa Kristus, agar kami senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran dan Dia mendengar sabda Tuhan untuk menuju ke surga. Terima kasih Bapa, bimbinglah kami pada saat ini, agar supaya firman Tuhan itu senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan ya saudara. Sudah lama kita nggak berjumpa, nggak ibadah bersama, tapi hari ini Tuhan beri kesempatan lagi kepada kita untuk memuji Tuhan, memuji kemuliaan nama Tuhan. Saudara, banyak orang takutnya. Keluar rumah aja takut, mau beli sayur di warung takut. Tapi kita bersyukur sama Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih melindungi kita. Saya heran kalau hari ini ya di grup diberitakan ada ibadah, tapi nggak datang, itu heran saya. Ke warung bisa, ke rumah Tuhan nggak bisa. Nah itu saya yang heran. Kenapa di rumah Tuhan kan ada Tuhan? Kita tujuannya satu, menyembah Tuhan. Sekarang yang ada di sini kita bersyukur bisa berkumpul lagi memuji nama Tuhan. Oke, ibadahnya akan dipersingkat. Untuk itu kita akan nyanyikan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Amin. Yeah.
minta Tuhan menyelidiki hati kita. Selama 2 bulan ini kita kurang sungguh-sungguh mungkin ya karena ibadah online bisa saja sambil masak atau sambil melihat. Tapi saat ini kita minta Tuhan Yesus selidiki hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Mari undang hadirat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Lagu lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dengan sungguh-sungguh selidiki aku. Amin, amin, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia Tuhan. Kau dapati aku tetap seperti. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Terima kasih. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan sekali lagi, selidiki aku. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi dan kulihat, dan kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tenang. Kau dapati aku, kau dapati aku tenang setia. Kau dapati aku tenang setia. Ibu dulu yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih bagi Tuhan penyertaan kami Tuhan. Terima kasih kalau pagi ini kami bisa datang untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Supaya kami pagi ini Tuhan, hamba-Mu bisa mendengarkan bagian sabda ya Bapa, agar hati kami bisa lebih tenang lagi ya Tuhan. Kami penyertaan-Mu selalu ada untuk kami ya Bapa. Kuduskanlah kami ya Tuhan, kita hamba-Mu yang menyampaikan firman ya Tuhan. Kiranya menjadi rema dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan jalankan korban persembahan. Saudara, susah ya nyanyi pakai masker. Ngapa rasanya? Tapi kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan baik. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, mohon maaf helmnya tetap dipakai ya. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Doa dan harapan kami tetap saya mau katakan bahwa kita semua dalam keadaan sehat ya, dipelihara, ditolong oleh Tuhan senantiasa. Puji Tuhan. Mari kita akan buka kitab kita bersama-sama yang terdapat dalam kitab surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama saya akan baca ini sebetulnya dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Tapi saya akan baca beberapa ayat saja yang terambil dari kitab surat Yakobus pasal pertama. Ia berkata demikian ya. Sudah bisa baca di rumah ayat-ayat selanjutnya sepenuhnya, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Ayat pertama surat Yakobus, kitab surat Yakobus pasal pertama ayat pertama.
Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Saya loncat ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kitab surat Yakobus ini adalah kitab hikmat di perjanjian baru. Kalau kitab Amsal di perjanjian lama itu juga kitab hikmat. Tapi kalau kitab surat Yakobus ini adalah kitab hikmat di perjanjian baru. Ada hal yang indah saudara kita dapati, ya. Saya beri tema firman Tuhan, hidup berkemenangan di kala pencobaan datang. Amin. Ya. Kitab surat Yakobus ini saudara, ya, sekali lagi adalah kitab hikmat di perjanjian baru. Karena di ayat yang kelima dia berkata, ya, kalau ada orang yang kekurangan hikmat, dialah minta kepada Allah, dan Allah akan memberikan hikmat kepadanya. Ketika kita ada persoalan masalah, ya, bagaimana kita bisa hidup berkemenangan? Dikala kita dihadapi dengan kondisi keadaan yang saat ini yang terjadi, bagaimana kita bisa hidup dalam kemenangan? Amin. Ya. Saudara, Yakobus menulis suratnya ini kepada ke-12 suku Israel yang ada di perantauan, memberitahu kepada mereka supaya dimanapun mereka berada, mereka boleh mempunyai hidup yang berkemenangan. Ya. Karena saudara sudah baca ayat yang kedua tadi, ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya. Saudara, mana ada orang bilang, aduh, ini bagaimana mungkin? Ya. Tapi inilah yang diminta oleh Tuhan, ya, supaya kita orang percaya bisa hidup berkemenangan di kala kondisi pencobaan itu datang dalam kehidupan kita. Minggu lalu saudara, saya angkat tentang jadilah kuat. Ya. Di tengah kondisi saat ini, jadilah kuat. Suami harus kuat, istri harus kuat, ya. Dalam keluarga harus ada yang kuat. Kalau semuanya lemah, maka tidak akan mengalami hidup berkemenangan. Kalau semuanya kalah, siapa yang akan menjadi kepemenang? Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, biarlah di saat kondisi saat ini kita tak boleh hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kondisi keadaan yang saat ini sulit untuk bangkit, sulit untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi percayalah, ketika kita boleh percaya, berharap kepada Tuhan, kita boleh akan mengalami hidup berkemenangan yang luar biasa. Saudara,
Mungkin Bapak Ibu sudah bilang, enak sekali ya, pendeta mah bisanya cuma ngomong. Itu saudara, kami mau membangkitkan rohani Bapak Ibu saudara, supaya boleh hidup berkemenangan. Ketika rohani kita kuat, maka jasmani kita akan mengikutinya. Sekali lagi saudara, tadi saya katakan, surat Yakobus ini memberitahu kepada kita ya, bagaimana orang percaya harus menghadapi ya, hidup berkemenangan di kala pencobaan datang. Ya. Kita bisa lihat saudara, ada beberapa hal yang kita bisa dapati melalui surat Yakobus ini kepada ke-12 suku Israel di perantauan mereka, dan juga bagi kita semua. Yang pertama, Yakobus menganjurkan sikap yang tepat di kala pencobaan itu datang dalam kehidupan kita. Sikap kita sebagai orang berkemenangan bagaimana ketika kondisi persoalan datang menimpa dalam kehidupan kita. Sikap kita bagaimana? Yakobus memberitahu yang harus kita lakukan adalah bersabar dalam pencobaan. Apapun yang kita hadapi, tetap kita bersabar, menaruh harapan kita kepada Tuhan bahwa semua terjadi. Saya percaya Tuhan punya kendali di atas segala-galanya. Amin. Saudara, dikatakan kita harus boleh bersabar dengan kondisi, dengan apa yang kita hadapi. Kita boleh menyikapi ya, sikap kita bagaimana boleh menghadapi kondisi saat seperti ini. Ayat yang kedua dia berkata begini sekali lagi saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketika kita sabar saudara, iman kita mulai diuji. Kita di sana. Karena saya angkat saudara beberapa hal ya. Cuma 3 saya mau angkat. Karena pencobaan membuat orang bimbang. Karena pencobaan membuat orang tidak setia. Karena pencobaan membuat orang meragukan kuasa Tuhan. Sekali lagi, pencobaan membuat orang menjadi bimbang. Yang kedua, pencobaan membuat orang tidak setia lagi. Pencobaan membuat orang meragukan kuasa Tuhan. Saudara, kalau dari 3 hal ini kita boleh lihat dalam kehidupan kita, mungkin saja kita alami, mungkin saja kita rasakan, kita lakukan dalam kehidupan kita ketika pencobaan itu datang dalam kehidupan kita. Saudara, saya berdoa terus senantiasa memohon kepada Tuhan. Cuma satu saudara, supaya jemaat GPD Kanataman Rahayu kuat menghadapi pencobaan, kuat tetap memperoleh kekuatan yang dari Tuhan. Saya belum bilang benar, kita lagi menghadapi masa-masa yang sangat-sangat nggak bisa bikin apa-apa. Ada orang yang sudah bikin adonan, sudah jualan, menunggu, nggak ada yang beli. Adonannya mubazir. Sudah berkeliling ke sana kemari, nggak ada orang yang mau beli. Kadang-kala saudara ketika, kenapa Tuhan, saya sudah begini, saya sudah lakukan ini, kenapa saya harus menghadapi seperti ini?
mulai bimbang, mulai lagi tidak percaya akan kuasa Tuhan. Disitulah kesabaran kita diuji. Ketika persoalan, pencobaan datang dalam kehidupan kita. Saudara, makanya Tuhan bilang begini, jadilah seperti anak kecil. Saya bilang, coba tanyain anak-anak kita, saudara, cucu-cucu kita, tahu nggak mereka mikirin nggak bayar uang apa, bayar listrik lah, bayar uang sekolah lah, ya. Saudara, tagihin saudara saya, ya, melalui ibu gembala, bayar uang sekolah juga enggak, ya. Ribut di itu, saudara, grup sekolah orang tua, ya. Kalau bisa dapat diskon dari sekolah, ya. Ada orang tua bilang jangan, kasihan, ya. Kalau dapat minta diskon terus, ya mulai saudara. Jadi antar orang tua yang mulai mempermasalahkan, ya, kondisi mereka saat ini. Tapi mari sebagai orang percaya, biarlah kita boleh mempunyai hidup yang berkemenangan di dalam kondisi apapun juga. Dengan tetap bersabar menanti bahwa ada waktunya Tuhan yang luar biasa terjadi berlaku dalam kehidupan kita. Saudara, ada satu bapak di kondisi saat ini, urusannya tetap jalan, saudara. Tekstilnya jalan, ya. Ketika tadi saya katakan kita butuh kesabaran menghadapi pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Ketika kita nggak tahu mau bikin apa, Yakobus memberitahu kepada kita, minta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan akan beri hikmat kepada kita untuk apa yang harus kita lakukan, supaya kita boleh mempunyai hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ketika kita sudah nggak tahu berbuat apa-apa, datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Ketika kita sudah nggak tahu lagi mau berbuat apa, datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya kerjakan, Tuhan? Percayalah, Tuhan akan beri jalan, Tuhan akan buka jalan dalam kehidupan kita. Hasil dari kesabaran kita menjadi orang yang berkemenangan di kala pencobaan datang dalam kehidupan kita. Ayat 4 dikatakan begini, saudara. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Yang pertama, saudara, ketika kita sabar menjadi orang yang berkemenangan di kala pencobaan datang, yang pertama, kita menjadi sempurna. Ya. Puji Tuhan, saudara, hari Kamis apa Rabu kemarin, ya, Rabu atau Kamis, ya, kami nonton YouTube kelulusan anak kami, ya. Yang pertama Rival, ya. Nonton YouTube, saudara, jam 8 pagi, ya. Pakai baju apa bagus, nonton YouTube, saudara, ya. Ibadah, ngikuti, saudara, ya. Kasih tahu, ya. Walaupun cuma berapa anak, mewakili dari sekian anak, ya, 3 kelas, ya. Puji Tuhan, ya. Sebagai orang tua, saya percaya pasti bangga ketika 10 peringkat anak terbaik tahun 2020 ini, ya, ketika disebutkan, ya, nilai-nilai mereka, satu kebanggaan sebagai orang tua. Betul, ya? Bahwa anak kita mempunyai predikat nilai yang sempurna di mata sekolah. Apalagi ketika kita menjadi sempurna di mata Tuhan, kita mempunyai nilai yang sempurna, mempunyai satu hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ketika kita boleh bersabar dengan kondisi saat ini, di mana iman kita diuji, saudara. Ketika kita boleh
melewati semuanya itu, kesempurnaan yang indah yang akan Tuhan beri dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan utuh, menjadi utuh. Saudara, saya ambil contoh seperti ini, saudara. Yang kedua, utuh, kata utuh. Ketika barang kita dicuri, diambil, dirampok, saudara. Ketika rampoknya ditangkap, ya, diperiksa, barang-barang kita masih utuh, tidak ada yang hilang. Ketika kita boleh bersabar, saudara, di kala pencobaan datang, ya, tidak akan ada yang hilang dalam kehidupan kita, keluarga, pekerjaan, usaha kita. Utuh, dipelihara, ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu siapa kita. Yang ketiga, saudara, katakan tak berkekurangan suatu apapun. Maksudnya apa, saudara? Tak berkurangan suatu apapun. Ketika kita memperoleh, menghadapi persoalan yang melanda dalam kehidupan kita, yang pertama, hidup tak berkekurangan, yaitu apa, saudara? Saya tulis di sini, kita bebas dari rasa takut, kita bebas dari rasa khawatir, kita bebas dari kekecewaan dalam kehidupan kita. Tak kekurangan berarti semuanya Tuhan sediakan, Tuhan adakan akhirnya di dalam kehidupan kita. Kenapa saya bilang akhirnya? Karena orang yang bersabar, yang menanti pertolongan Tuhan, pada akhirnya dia akan menerima dan mengalaminya dalam kehidupannya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, Yakobus memberitahu kepada kita menjadi pribadi orang percaya yang mempunyai hidup berkemenangan di kala kondisi saat ini seperti ini juga. Tetaplah bersabar. Ketika engkau mulai goyah, mulai bimbang, mulai tidak setia, mulai lagi meragukan kuasa Tuhan, datang kepada Tuhan, minta hikmat. Datang kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Maka Dia akan memberitahu kita, Dia akan menjawab kita, Dia akan menolong kita, dan akhirnya kita sempurna, kita utuh di hadapan Tuhan, kita tak berkekurangan di hadapan Tuhan, dan memperoleh hidup berkemenangan di kala kondisi apapun yang menimpa datang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, saudara. Kekuatan di hidupku. Kekuatan kita hanya dalam Tuhan. Kita bisa segala-galanya itu karena Tuhan. Kita bisa melewati semuanya itu karena anugerah kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku. Mari, sebelum kita bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan yang kita sudah dengar dengan lagu ini. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah.
Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau katakan, kita ada sekarang di bulan Juni, minggu kedua, tanggal 14 Juni 2020. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu tanda kasih kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa lewati mulai dari kondisi pertama bulan Maret, saudara, kita tidak beribadah bersama. Minggu ketiga bulan Maret 2020 kita sudah tidak beribadah. Masuk bulan April, bulan Mei, bahkan sampai saat ini, saya percaya ada begitu banyak persoalan yang menimpa dalam kehidupan kita. Mungkin menimpa pekerjaan usaha kita, mungkin menimpa kepada keluarga kita, kepada segala aspek dalam kehidupan kita. Tapi mau saya bawa kepada jemaat, mari bersabar menghadapi kondisi saat ini. Biar kita mempunyai hidup berkemenangan di dalam Tuhan, tidak mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa yang terjadi lebih lagi dalam kehidupan kita. Kita punya Allah yang luar biasa, yang mengatur segala-galanya dalam kehidupan kita. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Ibu Gembala yang akan berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus. Bapak, terima kasih. Pagi ini kami masih bisa beribadah. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami masih bisa memuji Tuhan, kami masih bisa melayani Tuhan, kami masih bisa menyembah Engkau Tuhan Yesus. Walaupun kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan mungkin dalam hidup kami, tapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Allah yang akan memberikan kami hikmat apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini. Tapi di balik semua hal yang kami alami Tuhan, ajarlah kami untuk mengucap syukur selalu, walaupun menghadapi hal-hal yang tidak baik. Tapi biarlah arahkan pandangan mata hati kami hanya kepada Yesus saja, yang punya kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat apa yang harus kami kerjakan di hari-hari ini. Kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa, yang akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi situasi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, terima kasih buat kehadiran saudara. Tetaplah percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang luar biasa. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetap jaga kesehatan saudara. Tetap boleh bekerja, berusaha dengan melakukan protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Dan tetap percaya bahwa Tuhan juga yang akan memelihara, menolong kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Kita mau tutup? Ya, mari sudah kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, puji Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong dalam ibadah kami hari ini. Ini telah berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, dari pusat sampai yang ada di sekitar kami ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan mampukan mereka. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan yang baik Tuhan, agar mereka bisa mengatur, membawa Indonesia untuk bangkit lagi dari kondisi seperti saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau mengasihi mulai dari presiden kami, mulai sampai di gubernur, wali kota, bupati, camat yang ada Tuhan, sampai yang ada di sekitar kami, RW, RT yang ada Tuhan, yang akan mengatur, membawa kami untuk boleh melakukan bagian kami, mengikuti anjuran pemerintah yang ada. Tuhan tolong juga para dokter dan perawat yang ada Tuhan, yang merawat, menolong saudara-saudara kami yang mengalami kondisi yang tidak membaik ini Tuhan. Tolong mereka agar kekuatan, kesehatan Tuhan karuniakan. Biar lebih banyak lagi Tuhan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi bagi negara kami, bagi daerah kami, bagi kota kami, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya waktu yang luar biasa bagi kami semua. Terima kasih Bapak, berkati jemaat yang ada Tuhan, pekerjaan usaha mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan taruh hikmat, Tuhan mampukan mereka untuk boleh percaya kepada Tuhan dan mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berharap kepada-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati usaha pekerjaan jemaat Tuhan, membangkitkan ekonomi mereka, keluarga mereka, mengalami satu kondisi yang luar biasa di tengah kondisi saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sertai jemaat kembali dengan selamat, tidak kurang apapun. Hindarkan, jauhkan, lakukan yang tidak baik, yang menakutkan sekalipun. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus, hingga menyertai menolong dalam kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.